Shalom teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah. Sebelum memulai ibadah, saya akan membacakan sebuah firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di pagi hari yang indah ini, kita berkumpul kembali untuk bersekutu dan memuji nama Tuhan. Ada banyak alasan yang pastinya membuat kita senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu 10,000 Reasons.
dipersilakan untuk duduk kembali. Selama seminggu ini, kita pasti telah melakukan banyak dosa yang menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa yang telah kami lakukan. Tuhan, tolong sucikan hati kami dan bantu kami untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita yang telah diampuni dosanya. Berita anugerah tersebut diambil dari Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosamu yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bagi kita yang telah menerima berita anugerah, Tuhan juga memberikan petunjuk hidup baru, agar kita dapat terus hidup di dalam jalan Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Setelah mendengar berita anugerah dan petunjuk hidup baru, sudah selayaknya kita berterima kasih kepada Tuhan karena mau menerima kita yang berdosa. Berkat kemurahan Tuhan, kita diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum itu, mari kita mempersiapkan diri dengan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku.
Shalom teman-teman terkasih. Mari bersama-sama kita berdoa untuk menyiapkan hati pikiran kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk ibadah pada kali ini Tuhan. Meskipun secara virtual, tapi kami sungguh percaya Tuhan hadir bersama kami, melawat kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh menolong kami, memberi kami hikmat pengertian, agar firman Tuhan boleh sungguh-sungguh kami terima dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, juga tolong hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu dalam setiap kelemahan, keterbatasan Tuhan yang pimpin. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita simak bacaan Alkitab kita yang diambil dari surat Kolose 3 ayat 12 sampai dengan yang ke-17 teman-teman. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur kepada dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kau mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Teman-teman terkasih, tema kita pada hari ini bicara soal kekuatan cinta, the power of love. Bicara soal kekuatan cinta, saya teringat nih dengan sebuah kisah seorang gadis bernama Syuven. Syuven adalah gadis yang sangat ceria, teman-teman. Dia ramah dan hangat kepada orang-orang. Tapi kemudian senyumannya itu menjadi hilang. Keramahannya menjadi kemarahan. Syuven menjadi gadis yang sangat uring-uringan dan mudah sekali marah sejak dia menikah dan tinggal bersama mami mertuanya. Ternyata Syuven tidak akur dengan mami mertuanya. Setiap hari selalu ada saja hal yang diributkan oleh Syuven dan mertuanya itu. Mulai dari pekerjaan rumah yang dianggap kurang beres begitu ya. Mulai dari omongan-omongan atau perkataan-perkataan yang saling menyindir. Wah, setiap hari ribut hingga akhirnya tetangga semua tahu bahwa Syuven tidak akur dengan mami mertuanya. Syuven gak tahan lagi teman-teman. Ya kemudian pergi ke tabib untuk membeli racun. Wah, sang tabib terkejut ketika Syuven hendak membeli racun untuk membunuh mertuanya sendiri. Sang tabib kemudian mengatakan, Syuven, jangan emosi. Kalau kamu meracuni mertuamu, kamu akan ditangkap polisi bagaimana? Wah, nggak peduli tabib begitu ya. Karena emosinya Syuven sudah muncak dan dia sangat ingin mengakhiri hidup mami mertuanya. Sang tabib kemudian memberikan Syuven sebotol bubuk merah. Dia mengatakan, ini Syuven, taburkan ini setiap hari sedikit demi sedikit dimasakkan dan berikan masakan itu kepada mami mertuamu. Tapi Syuven, racun ini kerjanya lama sekali. Loh, kenapa lama tabib? Aku maunya dia langsung mati. Oh Syuven, kalau kamu langsung bunuh mertuamu itu, kamu akan dicurigai oleh polisi. Semua tahu bahwa kamu itu tidak akur dengan mertuamu sendiri. Oh iya ya, betul juga, kata Syuven. Nah, Syuven, karena itulah kamu harus membangun alibi
agar polisi dan tetangga tidak curiga padamu. Kamu harus menjadi menantu yang baik kali ini. Kok gitu, Tabib? Iya, kamu mulai sekarang jangan lagi membantah mertuamu. Kalau mertuamu marah-marah, kamu jangan balas dengan kemarahan, tapi balasnya dengan kebaikan. Pokoknya sabar-sabar, supaya kamu tidak dicurigai. Oh, oke Tabib, cerdas juga Anda. Kemudian Syufan kembali ke rumah dan mulailah hidup dengan mertuanya itu sembari menahan amarah begitu ya. Mertuanya mengkritik masakannya, Syufan mengatakan, aduh sabar, sebentar lagi lu pasti mati, gitu kira-kira pikirannya. Setahun berlalu teman-teman, Syufan akhirnya kembali ke tabib itu dan diberikan bubuk merah itu. Tabib, kali ini Syufan mukanya berubah. Tabib penasaran dan mengatakan, ada apa Syufan? Tabib, aku ingin kembalikan bubuk merah ini padamu. Aku gak jadi meracuni mertuaku. Semoga dia tidak apa-apa. Wah, Tabib bertanya pada Syufan, ada apa? Perubahan apa yang terjadi? Syufan mengatakan, sejak aku berusaha baik kepada mertuaku, Tabib, mertuaku ternyata juga berubah. Dia tidak lagi sering marah-marah. Dia tidak lagi sering mengkritik pekerjaan rumahku. Bahkan bulan lalu ketika aku ulang tahun, aku terkejut. Mami mertuaku memberikan masakan yang paling enak buat aku. Ah Tabib, selama ini ternyata mami itu orang baik juga. Aku menyesal berniat untuk meracuninya. Nih Tabibku, kembalikan racun merah itu. Sang tabib kemudian mengatakan pada Syufan, racun ini dibawa pulang saja. Karena racun ini adalah racun cinta. Ini adalah bubuk beras merah, tidak ada racunnya. Tapi kamu Syufan, ketika mau berbuat baik, membalas kemarahan mertuamu dengan kebaikan dalam hatimu, meskipun awalnya paksaan, tapi kebaikan itu, rasa sayang itu telah berhasil mengalahkan kebencian itu. Kamu telah menang melawan kebencian itu. Dan lihat, sekarang semuanya menjadi baik dan berubah. Nah, dari kisah ini teman-teman, kita bisa belajar bahwa yang namanya kekuatan cinta itu sangat luar biasa. Apa jadinya kalau seandainya Syufan betul-betul mengikuti kemarahan dalam hatinya, kebencian dalam hatinya, maka terjadi adalah kehancuran. Cinta itu selalu punya kekuatan untuk membawa kehidupan. Dan kasih itu menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita baca lagi di Kolose 3 ayat 12-14, jelas sekali Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose bahwa hidup mereka sekarang menjadi hidup orang-orang pilihan Allah. Mari bersama kita simak lagi di ayat 12-14 teman-teman terkasih. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman terkasih, panggilan kita menjadi pemberi kasih atau pembawa kasih adalah panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Ada dua kata kunci di sini, alasan dasar kenapa kita harus mengasihi, kenapa kita harus mempersaksikan cinta kasih itu. Yang pertama adalah dikuduskan dan dikasihinya. Dua kata kunci itu. Yang pertama dikuduskan. Apa artinya dikuduskan? Dikuduskan dari kata kudus itu dalam bahasa Ibrani dikatakan kados, yang artinya dikhususkan.
Artinya adalah hidup kita itu dikhususkan, disucikan. Hidup kita menjadi berbeda dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Cara hidup kita menjadi cara hidup yang memuliakan Allah. Karena itulah, ketika kita memuliakan Allah, kita memuliakan dengan cara bagaimana Allah memperlakukan kita. Yang kedua, dikasihinya. Ini alasan paling dasar. Karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu, teman-teman. Allah mengajarkan cinta kasih itu, Allah juga memberikan kasih itu kepada kita. Jadi kita sudah tahu, sudah mengalami bagaimana kasih Allah dalam kehidupan kita. Coba kalau seandainya kita pikirkan baik-baik, ada berapa banyak pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita tentang kasih Allah. Luar biasa, bukan? Bahkan yang paling luar biasa adalah ketika Allah memberikan dirinya sendiri melalui Kristus untuk menebus kita. Kasih itulah yang kita alami dan kita nyatakan sebagai panggilan kita. Tentu bicara soal kasih bukan berarti cuma slogan, bukan berarti cuma hanya teori, tapi kasih itu juga kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah semakin jelas kalau kita ingat hukum Kristus yang mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hukum kasih yang Kristus sampaikan ini menjadi inti dari segala hukum-hukum Taurat. Nah, karena itulah mustahil kita mengatakan aku mengasihimu Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Tentu mengasihi dengan perkataan, dengan perbuatan. Bukan cuma hanya tahu di pikiran kita, tapi juga terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kasih tanpa perbuatan adalah mati. Karena itulah, kalau kita perhatikan di ayat-ayat setelahnya, Paulus kemudian menjabarkan konsep kasih itu yang terwujud dalam perbuatan-perbuatan. Yang pertama dikatakan, hendaklah kamu sabar satu akan seorang yang lain. Apa itu kesabaran, teman-teman terkasih? Sabar itu artinya tidak membiarkan hati dan pikiran kita dikuasai oleh emosi. Nah, kadang orang suka menyalahkan emosi ya. Wah, ini karena aku emosi nih, jadi akhirnya melakukan sebuah tindakan yang kasar. Orang sering menyalahkan emosi dalam dirinya, seolah-olah orang tidak punya kendali atas emosinya, seolah-olah orang tidak bisa memilih mau dikuasai oleh apa hati dan pikirannya. Nah, kita bisa memilih, teman-teman terkasih. Apakah hati pikiran kita mau kita serahkan pada emosi kita, pada kemarahan kita, atau kita serahkan pada kendali kuasa Roh Kudus. Kita memperjuangkan kasih itu, kita memilih untuk sabar. Karena itulah kenapa dalam ayat 15 Paulus mengingatkan bahwa agar damai sejahtera Kristuslah yang kita pilih untuk memerintah dalam hati dan pikiran kita. Maka kasih juga terwujud dalam pengampunan. Saya tahu teman-teman terkasih bahwa mengampuni itu adalah hal yang tidak semudah yang dikhotbahkan ya. Saya pun juga selalu mengumuli atau selalu berusaha untuk memilih pengampunan daripada dendam. Kalau kita berhadapan dengan masalah-masalah atau perbuatan-perbuatan salah dari teman kita, sahabat begitu ya, orang tua kita, masalah-masalah kecil, mungkin akan mudah kita katakan ya sudahlah, diampuni, dimaafkan. Tapi bagaimana dengan masalah-masalah atau peristiwa yang besar, peristiwa yang menyakiti hati kita, atau bahkan menjadi trauma dalam kehidupan kita? Tidak mudah, teman-teman terkasih. Paulus mengatakan, pengampunan memang tidak mengubah masa lalu, doesn't change the past. Peristiwa itu nggak berubah, tetap sama menyakiti kita. Tapi
Pengampunan itu membuka jalan lebar pada masa depan. Mungkin peristiwa tidak berubah teman-teman terkasih, tetapi respon kita, hati kita menanggapi peristiwa itu yang diubahkan. Bukan lagi menanggapi dengan kemarahan, dengan dendam, dengan luka, tapi kita hadapi dengan kasih Tuhan yang memulihkan kita, yang memberikan kita kedamaian untuk bisa melangkah ke masa depan dan meninggalkan yang masa lalu. Pengampunan itu harus diperjuangkan dan diusahakan. Pengampunan itu dimulai dari mana? Dimulai dari kejujuran hati kita, teman-teman. Well, banyak orang mengatakan bahwa cara paling ampuh untuk menghindari dendam adalah melupakan masalahnya. Melupakan itu bukan berarti mengampuni. Melupakan tanpa pengampunan itu bahaya. Ibarat kata, teman-teman terkasih, kita terluka di bagian tubuh kita, katakanlah di tangan begitu ya, kena pisau, langsung kita perban tanpa kita obati lukanya. Kita melupakan saja luka itu. Udahlah, gak usah lagi bahas-bahas, lupakan aja. Tapi tidak pulih, teman-teman. Maka ketika kita menjumpai peristiwa yang serupa dengan pengalaman itu, kita akan kembali terluka lagi dan makin dalam lagi. Karena itulah pengampunan berarti kita mengobati luka itu. Kita temukan sumber lukanya dengan apa? Kejujuran. Jujur mengakui perasaan kita pada peristiwa itu. Mengakui bahwa kita marah. Mengakui bahwa kita terluka. Kita kecewa. Dan setelah mengakui itu, kita minta Tuhan untuk memberikan kita pemulihan hati. Digantikan, benci kita digantikan dengan cinta kasih dari Tuhan. Dan perlahan-lahan saat kita mau untuk mengampuni, Tuhan akan menolong kita. Dalam Injil Matius 19, Yesus pernah mengatakan pada Petrus yang bertanya soal pengampunan, "Guru, berapa kali sih harus mengampuni?" Yesus menjawab, "Mengampuni 70 kali 7 kali." Tentu ini bukan soal jumlah semata-mata, berarti kita harus punya batas mengampuni 490 kali. Stop, bukan itu teman-teman terkasih. Angka 7 bagi bangsa Yahudi adalah angka yang tak terbatas. Maka jelas maksud Yesus di sini adalah memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah pada kita berkali-kali tanpa batas. Sama seperti kasih Allah kepada kita yang mengampuni kita. Maka pengampunan itu ibarat seperti naik sepeda 70 kali 7 kali. Masih ingatkah kita saat kita belajar naik sepeda, teman-teman? Mungkin pertama kali mengayuh, jatuh gitu ya. Atau bahkan kita terluka di bagian kaki kita, dengkul kita. Kalau kita berhenti naik sepeda kala itu, pasti sekarang kita nggak bisa lancar bersepeda. Kita bisa lancar bersepeda saat kita mau mencoba lagi, naik lagi, belajar keseimbangan, belajar ngerem, belajar mengayuh. Nah, itu seperti pengampunan. Kita belajar mengampuni lagi. Mungkin pada awalnya kita kembali sakit lagi, kembali marah lagi. Tapi coba lagi teman-teman. Coba terus sampai akhirnya kita terbiasa dengan pengampunan. Kita bisa mengampuni. Kasih juga terwujud dalam perkataan kita. Firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah perkataanmu menjadi perkataan yang membawa berkat. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu." Ada peribahasa mengatakan, teman-teman, mulutmu harimaumu. Artinya adalah setiap perkataan kita bisa menyerang kita nih. Perkataan yang baik tentu menjadi hal baik. Tapi kalau perkataan buruk, itu bisa menghancurkan orang lain, juga menghancurkan kita. Di masa kini peribahasa itu mungkin berubah, teman-teman ya. Bukan mulutmu harimaumu, tapi juga bisa berupa jarimu harimaumu. Coba perhatikan komentar di media sosial. Begitu banyak komentar yang berisi kebencian, yang berisi mengejek,
komentar-komentar yang menyakiti hati orang lain. Nah teman-teman, panggilan kasih itu juga harus bisa kita wujudkan dalam media sosial kita. Bagaimana kita memberikan komentar-komentar yang baik, komentar-komentar yang mendorong orang untuk menghidupi kasih, mendorong orang untuk semakin positif. Panggilan kasih itu juga bisa kita nyatakan dalam sosial, dalam media sosial kita, dalam dunia digital kita. Maka pada akhirnya, pada ayat 17 ditutup dengan sebuah dasar tentang kenapa kita mesti berbuat kasih dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Disinilah menjadi landasan kita, legitimasi kita bahwa kita mengasihi karena Kristus telah mengasihi kita. Kita mengasihi sebagai panggilan kita, anak-anak Kristus, anak-anak Allah. Kita menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang kita lakukan menjadi kesaksian yang nyata tentang siapa Kristus. Tahukah teman-teman kenapa kita disebut orang Kristen atau Kristian gitu ya? Kristen itu artinya adalah apa? Kristen berarti Kristus kecil. Kristus kecil itu berarti kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Orang melihat siapa Kristus, orang mengalami Kristus melalui kehadiran kita, dimanapun kita berada. Maka teman-teman terkasih, mari kita hadirkan Kristus melalui kekuatan kasih itu, melalui cinta kasih yang sungguh-sungguh berdampak bagi sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami diajari lagi, kami kembali diingatkan tentang panggilan kami untuk mengasihi. Kami sadar betapa besarnya kekuatan kasih itu yang seharusnya kami nyatakan, kami persaksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu ini agar kami boleh mampu menjadi Kristus kecil di keseharian kami, terkhusus menyatakan kasih-Mu pada setiap sekitar kami, baik dalam kehidupan kami sehari-hari maupun juga dalam kehidupan kami di media sosial. Cinta kasih Tuhan selalu nyata di sana, dimanapun kami berada. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita terima, kita renungkan, dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan, baik itu persembahan minggu ataupun persembahan perpuluhan, yang dapat dikirimkan melalui rekening di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti acara Wellstock yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di aplikasi Zoom atau IG Live. Acara Wellstock ini kita bersama-sama akan bersekutu, memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan berdoa di dalam komunitas kita. Karena kita masih mengalami pandemi COVID-19, marilah kita tetap mentaati protokol kesehatan, baik itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak kita saat bepergian keluar rumah. Dan marilah kita menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Bye.